Pada saat itu Muhammad begitu nyenyak tidurnya, tiba-tiba terbangun, membangunkan Ali, gantikan kak tidur di ranjangku, pakai selimutku. Orang-orang kafir Quraisy ini yang dipimpin oleh Suraka mengintai dari luar. Ketika Muhammad keluar dari rumahnya itu, ada riwayat yang mengatakan bahwa ina pakai salawun nabita. Ada itu doanya Nabi yang dibaca ketika keluar dari rumahnya, dia nitai kafir ewatuir. Tidak kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi asra bi 'abdihi lailan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu liyuriyahu min ayatihi al-kubra. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam alladzi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana ala muhajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa khaliq. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Lurah, yang saya hormati Bapak dari aparat kepolisian, Bapak Koramil, yang saya hormati Bapak pimpinan pondok pesantren Zamzam beserta rombongan, yang saya hormati Bapak pengurus Majelis Tarekat As-Sanusiyah Al-Idrisiyah Al-Muhammadiyah yang sempat hadir, yang saya hormati Bapak para pengurus Masjid Jannatul Firdaus Pasar Panampu, yang saya hormati ibu-ibu dari Majelis Ta'lim. Ya, saya sampai hampir tertidur gara-gara lagunya. Ya. Tadi kukira suara anak-anak SMA. Sekalinya balik kak lah nenek-nenek pelak. Serius kak ini. Suaranya rasa SMA. Yang saya hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, penghuni Pasar Panampu. Tadi sebelum saya naik di masjid ini, joka-joka kak jolo kormite itu pasai lah, igana belesu. Bahasa Towajo mega balau. Ya. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita berkumpul memperingati satu peristiwa yang pernah dialami langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Satu peristiwa yang pernah dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, peristiwa yang sangat luar biasa. Ya, biasa narampi ogie, maka dah sedigau sapi ada. Ya. Artinya tidak lumrah ya.
Sampai-sampai ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah melaksanakan peristiwa Isra dan Mi'raj, pagi harinya itu ketemu dengan Abu Jahal. Maka dia surah nabuang Allah Ta'ala agas itu kereba. Apa jawaban Muhammad terhadap Abu Jahal pada saat itu? Wahai Abu Jahal, tadi malam saya di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Jahal bertanya, apa itu? Apa itu di Isra Mi'rajkan? Bilang diperjalankan Kak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit 7 lapis, terus ke Sidratil Muntaha, sampai ke alam mustawa. Saya kembali lagi, kemudian ke Mekah. Apa kata Abu Jahal? Muhammad, kira-kira kalau besok saya kumpulkan orang, mau cerita itu? Apa kata Muhammad? Iya, saya siap cerita. Maka bekerjalah Abu Jahal pada saat itu untuk mengumpulkan orang-orang, bagaimana mempertemukan Muhammad dengan masyarakat jahiliyah pada saat itu, meloi pakasiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dikumpulkan orang oleh Abu Jahal, dan pada saat itu Abu Jahal yang menjadi protokol. Muhammad, silahkan naik pedato, sampaikan apa yang kau mau sampaikan. Pai menre ini Nabi tema pedato. Tadi malam saya diperjalankan bla 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 bla. Setelah itu naik kembali Abu Jahal, ye mana negara itu mika orang yang kau mau percaya. Meloki kenapa bele-bele Muhammad, adakah orang yang diperjalankan jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa menrek tobi ko langi pitu susunge sampai di Sidratil Muntaha, indah jannatil ma'wa, kemudian turun kembali. Allah kamatuli supemang cinampak mi nasa kije kapan nasa Muhammad tu bele-bele. Pada saat itu banyak orang ketika Muhammad menjelaskan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, nakakang ulun na tahu dia nama tepat tidak percaya. Ya. Sama modelnya kita kalau ada pedagang bawang dan kala sunat tirki la sunat. Ya. Dia natamak keletah hargana maka kang ulu bawa mi. Ya. Akhirnya apa yang terjadi pada saat itu? Banyak orang yang tidak mau terima ya. Perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu, tidak mau percaya. Karena memang kalau secara akal tidak masuk. Jaraknya kota Mekah sampai ke Palestina, kalau mau jalan kaki itu ya kira-kira jarak 1000 kilo ya lebih. Taruhlah 2000 kilo, 2 jam. Naik pesawat. Sama Jakarta Makassar. Setelah itu naik lagi ke langit. Berapa jaraknya langit dengan bumi ini? Kemudian langit pertama ke langit kedua, berapa lagi jaraknya? Langit kedua, ketiga, berapa lagi jaraknya? Ketiga, keempat, dan seterusnya. Tidak masuk akal. Jadi berbicara tentang Isra dan Mi'raj, memang kalau secara akliyah berat diterima, tapi secara keimanan tidak ada yang tertolak. Tidak ada yang tertolak. Makanannya pada saat itu ditanya langsung Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apakah engkau percaya dengan ungkapan Muhammad itu? Ya, apa kata Abu Bakar? Apa saja yang disampaikan Muhammad pasti percayakan. Ya, makanya Abu Bakar itu disebut dengan Abu Bakar As-Siddiq, yang selalu membenarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan peristiwa Isra dan Mi'raj ini merupakan
obat penawar pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun. Hanya sedikit orang yang mau menerima ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 10 tahun tahu dakwah. Tidak seberapa orang yang mau mengikuti ajaran Muhammad. Bahkan pada saat itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempat menjadi buronan ya. Karena pemuka-pemuka Quraisy ini tidak mau menerima ajaran Muhammad karena khawatir jangan sampai ajaran Muhammad ini berhasil dipeluk oleh orang-orang Mekah. Maka kita ini pemuka-pemuka Quraisy pajani itu na hormati tahu. Pajani na pakalak tahu. Kenapa? Karena ajaran yang dibawa oleh Muhammad itu sangat bertentangan dengan adat istiadat orang-orang Quraisy pada saat itu. Orang-orang di Mekah pada saat itu suka berjudi. Orang-orang di Mekah pada saat itu suka menukar barang. Ya. Tanya aja bara bawa sapi, kadang mas sapi bene. Itu hal biasa dari zaman jahiliyah ya. Tapi coba gere di mako kami sapi bene tae napata na bangkung itu. Ya. Ini zaman jahiliyah ya. Sampai pemuka-pemuka Quraisy membuka sayembara, barang siapa yang menemukan Muhammad hidup atau mati akan diberikan hadiah sebanyak 200 ekor unta. Maka bergeraklah orang-orang Mekah pada saat itu mencari Muhammad. Dalam sejarah, saking tergiurnya orang dengan hadiah, barang siapa yang menemukan Muhammad akan diberikan hadiah yang begitu besar. Muncullah kelompok-kelompok dalam penduduk Quraisy pada saat itu ya. Ada satu kelompok yang sangat terkenal itu namanya kelompoknya Suraka. Ya. Kelompoknya Suraka ini menongkrongi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ketika dia mau keluar dari rumahnya. Mapamula mula wenni natajangi Nabi tamassuna pula ribolanar. Kenapa? Karena mau menangkap dan mau membunuh Muhammad. Pada saat itu Muhammad begitu nyenyak tidurnya, tiba-tiba terbangun membangunkan Ali, gantikan kak tidur di ranjangku, pakai selimutku. Ya, Ali langsung menggantikan Rasulullah menggunakan selimutnya. Menjelang subuh, orang-orang kafir Quraisy ini yang dipimpin oleh Suraka mengintai dari luar. Kenapa baru kali ini Muhammad tidak pergi ke masjid? Memelada je rutin rone. Ternyata setelah salat subuh terbangun. Siapa yang keluar dari dalam selimut? Ali karramallahu wajhah. Pada saat itu Suraka dengan teman-temannya, nanti pun itu Muhammad, nanti pun tanya apa le alih nama tindro kuro. Walhasil apa yang terjadi? Akhirnya, ya, ketika Muhammad keluar dari rumahnya itu, ada riwayat yang mengatakan bahwa pakai selawunna nabita. Ya. Ada itu doanya Nabi yang dibaca ketika keluar dari rumahnya, denitai kapire watiro. Tidak kelihatan. Dan ibu-ibu dari majelis taklim pasti hafal semua ini. Dan bapak-bapak juga yang banyak utangnya pasti hafal. Ya. Apa itu doanya yang dibaca Nabi? Dalam riwayat itu yang dibaca yang ada dalam surah Yasin ayat 9. Ya. Apa sih pamulannya Bu? Napala tonga? Anran na megenran. Ya. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Itu yang dibaca Rasulullah sehingga beliau lolos keluar. Walhasil apa yang terjadi pada saat itu, Suraka ini yang sangat terkenal sebagai ahli basma, ahli jejak, matalusuri wibate kajian Nabi.
cari, telusuri, nadapai bekas telapak kakinya, dia telusuri itu, sampai di puncak gunung Jabal Sur. Yang sering ke Mekah ini pasti tahu. Sampai di puncak gunung, dia melihat ada gua. Maka terjadilah perdebatan antara Suraka ini dengan teman-temannya bahwa ada kira-kira Muhammad di sini. Ada yang mengatakan gagal ke Muhammad. Kenapa? Karena ada laba-laba yang bersarang di mulut gua. Akhirnya berdebat. Kita ini mestinya pulang cepat. Tidak ada Muhammad di sini. Akhirnya pada saat itu ada juga yang mengatakan, bagaimana kalau kita masuk saja? Bilang, capek-capek gitu. Buat apa masuk? Tidak ada. Akhirnya ketika diputuskan untuk kembali mencari di tempat yang lain, pas meloi mede Nabi Taro, melo mede Surakaro, tiba-tiba bunyi cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Napala mana anak? Namu ya anak toh. Ya. Ada cicak. Sampai-sampai salah seorang dari pasukan Suraka ini mengatakan, biasanya kalau dalam satu ruang ada cicak yang bunyi, itu menandakan ada manusia di dalam ruang itu. Jadi bilang ngalemi tekengnya besi Pak durukan. Ternyata ketika dia menghentakkan besinya di mulut goa itu, ada batu, bunyi batu yang kena, ya, mecing. Ya. Nah, batu mijero, padahal bukan batu yang dikena, tapi apa? Giginya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada saat itu muncul kecemasan yang sangat luar biasa pada diri Abu Bakar, meselang tendre-tendre. Dia mengatakan, ya Rasulullah, biarkan mak saya keluar. Kalau orang-orang Quraisy itu ingin membunuh Muhammad, biarlah saya sebagai Abu Bakar yang menjadi korban. Ya penaunu. Apa kata Rasulullah? Ya Abu Bakar, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan cemas, la takhaf wa la tahzan. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Si bawa ki puang Allah Ta'ala. Jadi ada semacam ketenangan yang diturunkan pada jiwa seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada saat itu Abu Bakar dalam riwayat, sementara baring Rasulullah di pahanya, dari riwayat yang mengatakan tiba-tiba ada ular yang napito ajena pemulut Abu Bakar. Napito ajena Abu Bakar ini menahan rasa sakit. Bahkan air matanya yang menahan rasa sakit itu menjatuhi pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pereng tidak bergerak meskipun dipatuk oleh ular. Kenapa? Saking cintanya kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bergerak. Ini seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Akhirnya pada saat itu, setelah peristiwa ini, Rasulullah melanjutkan perjalanan ke Makkah, ke Madinah Al-Munawwarah. Makanya orang-orang tua kita itu sangat-sangat memegang cerita ini, ya, sampai tidak mau mengganggu itu sarang laba-laba. Ya. Kenapa? Karena laba-laba inilah yang pernah menjadi fasilitator atas keselamatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy. Orang tua kita menganjurkan untuk membunuh cicak, karena cicak inilah yang hampir saja, ya, membikin Rasulullah ditemukan di dalam gua Sur. Makanya orang tua kita itu kadang nasuruh ki bunuh cicak.
Kalau laba-laba itu agak-agak ditahan jangan terlalu ganggu nak. Jangan terlalu ganggu. Kenapa? Karena itulah hewan yang pernah menjadi fasilitas keselamatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang saya muliakan. Jadi perjuangan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum diisra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala penuh dengan tantangan. Tantangan yang kedua, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bosan, agak-agak bosan berdakwah di kota Mekah, tiba-tiba mapikir saleh Nabi tak. Kalau penduduk kota Mekah tidak mau menerima ajaranku, saya mau coba-coba keluar berdakwah ke selatan, mengarah ke kota Taif. Ya. Saya coba-coba mau ke Taif. Kenapa? Karena di Taif itu kebetulan yang jadi gubernur adalah om saya. Ya. Akhirnya berangkatlah ke Taif. Tiba di Taif, langsung ke rumah Pak Gubernur. Assalamualaikum Pak Gubernur. Waalaikumsalam. Iya. Pak Gubernur, tabe kita masih kenal ja. Kada siapa kita? Kada saya ini Muhammad. Kemana kanta? Oh, maga kunure. Kada Pak Gub, saya mau minta izin. Berilah izin. Saya akan berdakwah di tempat ini. Apa kata Pak Gubernur? Agamelo madawang. Muhammad mengatakan, saya baru-baru ini dilantik menjadi seorang rasul. Saya akan mendakwakan ajaran yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan apa Pak Gubernur? Muhammad, malah salah kok kapan nak? Itu Tuhanmu. Sekiranya ingin mengangkat seorang nabi, seorang rasul, bukan kau yang diangkat. Nah, sebab kamu itu Muhammad membaca saja tidak tahu. Apalagi dalam dunia pemerintahan, bagaimana caranya? Ya. Muhammad tabe di segera keluar dari rumah saya. Saya tidak izinkan. Diusir. Ketika Muhammad diusir, ini Muhammad cerdas berpikir, kalau Pak Gubernur tidak mau terima, Kak, saya mau ke Pak Bupati. Saya mau ke Pak Bupati saja. Pergilah ke Pak Bupati, kebetulan Bupati itu sepupunya. Dia cari rumahnya Pak Bupati, ketemu. Assalamualaikum Pak Bupati. Iya, waalaikumsalam. Siapa kita? Saya Muhammad. Sepupu tak? Oh, kenapa Muhammad? Bilang, saya mau minta izin. Saya mau minta izin berdakwah. Kata Pak Bupati, apa yang kamu dakwakan? Dia bilang, saya ini baru-baru dilantik menjadi nabi dan diangkat menjadi seorang rasul. Tabe, saya mau minta diizinkan untuk berdakwah. Apa yang diungkapkan Pak Bupati persis dengan ungkapan Pak Gubernur Muhammad. Dejek kapan nang kamandre Pak Bure celakmu? Malah salah kok apa sapo? Itu Tuhanmu sekiranya ingin mengangkat seorang nabi, seorang rasul, pasti bukan kau, pasti saya. Karena saya ini sudah bupati. Sudah punya ilmu dalam dunia pemerintahan. Dampak-dampakku Muhammad, tinggalkan cepat kampungku ini. Diusir. Karena Pak Gubernur menolak, Pak Bupati menolak, Muhammad ini masih punya kesempatan satu. Dengerangi. Oh, kalau Pak Gubernur tolak, Kak, Pak Wali Kota tolak, Kak, ada nureku di Panampu menjadi sekretaris lurah. Ya. Kalau tidak terima, Kak, itu ke Pak Seklur mas saja. Siapa tahu masih bisa. Pergi ke Pak Seklur, belumpi sampai di rumahnya Pak Seklur, ya, sekretaris lurah. Mungkin ini Pak Seklur kalau ditajangi. Karena sudah memang ditelepon. Sudah dikasih tembusan sama Pak Gubernur dan Pak Bupati, Pak Seklur. Ketika Muhammad muncul di daerahmu, usir, segera usir. Woi, ini Pak Seklur begitu lincahnya menyambut perintah dari atasan, dia siapkan semua anak muda yang ada di kampungnya, yang penuh tato.
Ini anak muda inilah yang ketika Muhammad datang, inilah yang melempari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat itu dikatakan Muhammad itu berdarah kakinya. Ya sirempeki sampai dia keluar dari perbatasan. Berdarah kakinya Muhammad. Ketika berdarah kakinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini Allah Subhanahu Wa Taala menyaksikan, Allah melihat. Podangi Jibril, Jibril, cepat turun ke bumi. Kenapa ya Allah? Temui Muhammad. Ker Muhammad ko Taif, mak daracolo ajena. Segera bantu. Segera bantu. Ini Jibril cerdas juga. Tidak turun dengan sendirinya, panggil malakul jibal, malaikat yang menguasai gunung. Si Buaka, temani saya turun, ketemu Muhammad. Turun. Dia temukan Muhammad di kota Taif. Ini Jibril langsung menemui Muhammad. Muhammad, tahukah engkau siapa saya ini? Bilang, kenapa memang ini? Bilang, saya ini Jibril. Saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala turun menemuimu. Mak dareki ko gere, mengeluh ko gere. Apa kata Muhammad? Deje wak dareki, dek. Ketua jemu mak dare, narimpeki batu, kapere, kade dia mereka. Muhammad, sekiranya engkau membutuhkan bantuan, kau perlu tahu siapa yang di sampingku ini, siapa yang menemani saya. Ini malakul jibal. Ini malakul jibal tanpa ditanya langsung mengatakan kepada Muhammad, Muhammad, sekiranya engkau memerintahkan kepada aku untuk mengangkat gunung yang ada di sebelah selatan kota Taif, saya akan angkat gunung itu, saya akan lemparkan ke seluruh penduduk kota Taif. Biarkan mereka mati semuanya. Apa kata Rasulullah pada saat itu? Jangan jangan kesian, jangan. Itu adalah umatku. Inni ayyukhrijallah min aslabihim. Ini ungkapan Rasulullah yang sangat bijak. Sekiranya dia tidak mau percaya dengan ajaran yang saya bawa ini, biar enggak apa-apa ji. Anaknya pinanti kutunggu. Sekiranya anaknya belum siap menerima ajaranku, cucunya pi. Kalau cucunya belum siap menerima ajaranku, anaknya cucunya. Kalau tidak mau anaknya cucunya. Kalau tidak mau cucunya. Apa salom pangenda pau tajam. Kira-kira kalau kita begitu, cepat. Angkat mi cepat. Jangan cuma satu gunung, angkat semua gunung itu. Patapai mana ngi papasapan lampu supaya malepok mana ngi lambacena. Nabi tidak, malah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih sempat mendoakan dengan doa yang begitu terkenal, Allahumma ahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku. Sesungguhnya mereka itu hanya tidak paham, tidak mengerti ajaran yang saya bawa ini. Dia mina paham ke sih, dia nggak paham. Ya lo doa ngemi. Ya. Ini doa penting ya. Kalau ada orang sakiti ki, ada orang zalimi ki, tidak bisa ki lawan ini yang kita baca. Allahumma ahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Pak Seklur, kalau ada kegiatan-kegiatan yang kita mau lakukan, masyarakat tidak mau ikut ambil peran, bacakan kita doa, Allahumma ahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kalau mau ki lokalisir tambah sedikit, Allahumma ahdi qaumi, penduduk Pasar Panampu fa innahum la ya'lamun. Ya. Ini doa yang biasa dibaca caleg. Kalau ada caleg, kalau pemilihan tidak ada uangnya, ini dibaca. Ya, Pak doa ngepacau caureng. Ya, kalau tidak ada uang, ini mami dibaca kesian caleg-caleg yang tidak ada uangnya. Ya Allah, Allahumma ahdi
qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada para pemilih, sesungguhnya mereka tidak paham bahwa saya tidak punya uang. Ini yang dibaca Nabi ya, ini yang dibaca Nabi. Sampai-sampai ini penduduk anak muda kota Taif ini mengusir Rasulullah SAW dengan melempari batu. Nanti berhenti melempar setelah Muhammad ini keluar dari perbatasan kota Taif. Masuk ini boleh perbatasannya, baru berhenti melempar. Nah, disitulah Rasulullah singgah berteduh di suatu kebun, istirahat. Ketika Rasulullah istirahat, singgah berteduh di suatu kebun, tiba-tiba pemilik kebun itu melihat, ada orang yang singgah berteduh. Langsung memanggil pekerja kebunnya, Pak Darat Naron Oli, itu ada orang yang singgah berteduh, Abe bawakan saya buah-buahan. Maka dibawakanlah satu talang, satu baki anggur dengan delima pada saat itu. Ketika pekerja kebun ini membawa delima dan anggur di talang, di baki, pas mau diserahkan di hadapan Rasulullah SAW, ini Rasulullah langsung mengambil buah itu, pas mau dimakan, Rasulullah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu pekerja kebun gemetar. Nabi bertanya, kenapa kok gemetar? Bilang, lama aku tinggal di kampung ini, barusan ada orang yang mau makan membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Lama aku tinggal di sini, kalau ada orang mau makan tidak pernah baca itu, langsung nambah. Apalagi kolu bembe, nak Bismillah. Barusan saya lihat ini. Terus kenapa kok gemetar? Bilang, saya ini gemetar menyaksikan diri Anda membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Saya ini bukan penduduk di sini. Saya adalah orang Nainua, daerah Musal. Kenapa memang nih? Bilang, ada di situ orang yang selalu membaca doa itu namanya Yunus bin Matta. Bilang, kenapa? Siapa itu? Dia bilang, itu Yunus bin Matta, seorang nabi. Hanya itu yang pernah saya dengar membaca kalimat itu ketika mau makan. Nah, baru kali ini saya menemukan orang yang kedua, Andalah. Berarti Anda juga saya yakini pasti Anda seorang nabi. Coba pekerja kebun ini, pekerja kebun. Saya meyakini Anda ini pasti seorang nabi. Karena Yunus bin Matta seorang nabi, Anda juga membaca, berarti Anda juga seorang nabi. Maka pada saat itulah dia cium kakinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kepalanya Nabi dicium dan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Hanya satu orang yang didapat Nabi pada saat itu memeluk Islam. Kita perbasi dero narolonger mau mengikuti ajaran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa namanya itu? Namanya Addas. Ibu-ibu yang sering berumrah pasti, saya sekarang perhatikan jamaah-jamaah kalau ke Saudi berumrah kayak tidak sah kalau tidak ke Taif. Saya tanya, mau pergi apa di Taif? Nerusak salat tak itu di Masjidil Haram 1 hari. Apa dia bilang? Ada kereta gantung di situ. Coba bayangkan. Dia ke Taif, paham-pahamannya hanya mau pergi naik kereta gantung. Dia tidak paham bahwa kota Taif itu adalah sejarah kota yang pernah ditempati Rasulullah SAW dilempari. Ini sejarah. Akhirnya Nabi pada saat itu keluar dari kota Taif, langsung masuk ke Masjidil Haram. Langsung pergi bersandar di Hijr Ismail. Hijr Ismail bersandar di situ, capek sekali Nabi, capek.
Kenapa? Karena habis dilempari, habis jalan kaki, dilempari lagi, berdarah lagi. Hanya satu orang yang berhasil mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bagaimana tidak puru? Ya. Sama aja kita. Kalau baru-baru kita beli barang banyak 20 karung, tiba-tiba yang datang dalam hari itu yang belanja cuma 1 kilo saja, langsung kilo yuk. Ya. Nabi bersandar di Hijr Ismail. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Jibril, Jibril, segera ambilkan Muhammad. Lo malak kak Muhammad, mau dani kak ku Muhammad. Pada saat itu turunlah Jibril ditemani oleh Mikail turun ke Masjidil Haram, mendapati Muhammad bersandar di Hijr Ismail, langsung diambil Muhammad, baru di smackdown. Bantingi Muhammad, baru dia belah dadanya. Setelah dia belah dadanya, dia buka hatinya Rasulullah, baru dicuci di air Zam-Zam. Habis saya. Jadi tabe dalam sejarah itu 2 kali itu dibedah dadanya Rasulullah oleh malaikat Jibril dan Mikail. Kapan yang pertama itu? Yang pertama itu ketika berumur sekitar 10 tahun, dipelihara oleh Halimatus Sa'diyah. Di situ pernah juga sementara main bola sama teman-temannya anak-anak, tiba-tiba datang malaikat Jibril dengan Mikail, mas smackdown juga. Nah, bedah dadanya, nah buka hatinya, nah cuci 2 kali. Dalam sejarah syakkus sadar, pembedahan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mapaci meto, paci. Nah, ketika Rasulullah mau dipanggil berisra Mi'raj ini, dibelah lagi dadanya ya, dibelah dadanya. Ya. Setelah itu diambil, selesai dibawa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Setelah itu naik dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratil Muntaha, ke langit. Nah, dalam sejarah dikatakan bahwa dalam proses perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di langit itu ada beberapa nabi yang ditemui. Dalam sejarah, nabi yang pertama ditemui itu adalah Nabiullah Adam alaihissalam. Ketemu Nabi Adam. Ketika Nabi melihat Nabi Adam, pertama kalinya itu Nabi Adam ini ketika melihat ke kanan, ketawa. Ya. Ketika dia melihat ke kanan, ketawa. Nita jilemu, nita Bu Imang, ketawa. Ketika dia melihat ke kiri, menangis sih. Nabi heran, bertanya kepada Jibril, ya Jibril, man huwa? Siapa dia? Jibril mengatakan, dia adalah Adam alaihissalam. Terus, kenapa dia ketika melihat ke kanan, ketawa. Ketika melihat ke kiri, menangis. Ternyata Adam ini, ketika dia melihat ke kanan, melihat umatnya, bahwa umat-umatku nanti inilah umatku yang akan masuk ke dalam surga. Melihat ke kiri, menangis. Nah, sayangkan bahwa umat-umatnya yang ada di sebelah kiri ini, semuanya akan masuk neraka. Tanya di wasang. Ya. Kedamaian nak kapan aja lo, bukan. Nabi Adam. Nah, ketika dia melihat Nabi Adam ini dalam sejarah ya, Nabi yang paling susah kasihan memutuskan satu perkara. Kenapa? Ketika ada masalah dalam umatnya itu, siapa yang mau memutuskan dan siapa yang mau diadili? Semua adalah anak cucunya. Dan dia harus putuskan sesuai dengan keadilan. Ya. Ini Nabi Adam alaihissalam. Itu yang ditemui Nabi. Kemudian setelah dia temui Nabi Adam, dia naik lagi ke langit yang lain, ketemu lagi dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya. Ini Nabi Musa dalam sejarah. Nabi Musa juga melihat, loh, Assalamualaikum ya Musa. Waalaikumsalam. Nabi Musa ini adalah nabi yang suka sekali protes ya, suka sekali protes. Seandainya
Nabi Musa ini tidak suka protes, kira-kira di umatnya Muhammad tersiksa. Kenapa? Karena gara-gara Nabi Musa lah ketika pulang dari ketemu Allah, kembali lewat langit-langit itu ketemu dengan Musa. Muhammad, dari mana kau? Dari kak ketemu Allah. Apa hadiah nak kasih kau? Nak kasih kak salat. Berapa rakaat? 50. Ini Nabi Musa langsung protes, Muhammad, kembali kau kepada Allah. Kenapa? Umatku saja yang besar, tinggi, kuat, tidak mampu melakukan 50 salat. Apalagi umatmu lemah lunglai. Tidak akan mampu umatmu Muhammad. Segera kembali ke Tuhan. Maka Muhammad kembali ke Tuhan, minta diskon. Ya Allah, umatku sangat lemah, kurangilah ya Allah. Maka dia minta diskon, dikurangi menjadi 45. Kembali mau turun ke si runtuh Nabi Musa. Muhammad, maka nih boleh namelo diskon, boleh nak siaga, nak kurangi mo 5. Kede patapulo itu 5, kembali ke Muhammad, kembali. Akhirnya dalam sejarah ini Muhammad bolak-balik itu sampai 9 kali minta diskon. Dari 50 menjadi kira-kira ke keseraki melo diskon. Entah 5 kurang sama dengan 5 menit mundur. 5 menit. Ya. Hanya kembali ke Nabi Musa. Ini 5 menit. Ya. Apa kata Musa ya? Kalau malu mau kau minta diskon lagi, pokoknya itu lakukan. Tapi berat itu Muhammad, berat. Ternyata apa yang dikatakan Nabi Musa ini kepada Rasulullah SAW bahwa melaksanakan sholat 5 waktu itu sesuatu yang berat, betul berat. Banyak sekali orang yang belum bisa sholat 5 waktu, kadang 3 waktu ji. Ada lalu yang 1 waktu ji, Jumat ji saja. Ya. Hadirin yang saya muliakan. Ini Nabi Musa ya. Saking terkenalnya Nabi Musa, Nabi yang suka protes. Ya, dalam sejarah, dalam Al-Quran itu ketika Nabi Musa bersama dengan Nabi Khidir. Ya. Nabi Musa mengatakan, ya Khidir, saya mau ikut belajar sama Anda. Karena kau katanya orang yang paling hebat, paling tinggi ilmu. Apa kata Nabi Khidir? Bisa saja kau ikut Musa. Ada syaratnya bos. Kenapa syaratnya? Jangan kau protes. Diam kau saja, sabar kau. Apa kata Musa? Oke, saya akan bersabar. Saya tidak akan protes. Maka dari Nabi Khidir, baru 1 hari ikut. Langsung protes. Saking protes, saking sukanya protes Nabi Musa. Apa nak protes? Ketika dia naik di perahu dengan siapa namanya? Nabi Khidir ini, Nabi Khidir pinjam perahu. Pinjam perahu, pas naik langsung nala panah na pairo pindah tena seboy. Dia lubangi perahu. Ya Musa, dasar Musa suka protes, langsung protes. Ya Nabi Allah Khidir, kenapa kau rusaki perahu? Maka dia Nabi Khidir, Musa wasamak kadaka aja mecue. Harus kau bersabar. Bilang tidak, kenapa kau lubangi? Bilang jangan kau bertanya. Syaratnya kalau mau berguru sama saya, jangan protes dan jangan bertanya. Maka dia Nabi Musa, iyo pale karena mamako nih. Akhirnya jalan. Dalam perjalanan ada anak-anak kecil yang sekitar ya kira-kira 4-5 tahun. Artik Nabi Khidir ini tangkap itu anak, langsung putar alon na, cabu ilolo perlu. Maka Nabi Musa tawari tahu ya. Khidir, kenapa kau lakukan itu? Kenapa kau membunuh anak yang tidak ada salahnya? Mana kamu cabu putar alun, kamu cabu lolo perlu, bunuh anak nase. Musa, masa bodako? Kalau mau kau belajar sama saya, jangan bertanya dan kau harus bersabar. Apa kata Nabi Khidir?
taruh nak pelik mamak kok. Akhirnya dalam sejarah itu mendirikan satu tembok, bertanya lagi kenapa tembok yang jatuh itu dikasih berdiri lagi. Nabi Khidir mengatakan, Musa bilang, memang kak tidak bisa kau berguru sama saya. Orang yang bisa berguru sama saya harus sabar dan tidak boleh bertanya. Maka dari Musa, pekojek carana dewaku tanah. Bagaimana caranya saya tidak bertanya kalau kau bunuh anaknya orang? Bagaimana caranya saya tidak bertanya kalau perahunya orang dipinjamkan ke lagi, lo mupai musaboi? Bagaimana saya tidak bertanya kalau tembok yang tidak ada salahnya dikasih berdiri kembali, capek-capek tak itu? Makokoe Nabi Khidir saya juga tidak bosan nak macam kau. Berhenti mak juga berguru sama kau. Sekarang sebelum saya berhenti belajar sama kau Khidir, tanya kak dulu apa semua hikmahnya itu. Maka dia tanya, dia buka. Ya. Dia bilang bahwa kenapa perahu itu saya lubangi, karena ketika kita akan berlayar dengan perahu itu akan melewati satu istana, di situ ada raja yang sangat kejam. Semua perahu-perahu yang bagus pasti akan dibajak dan diambil. Makanya saya lubangi, usulangi supaya dia nalai. Malikun ya'kulu kulla safinatin ghasba dalam Al-Quran. Wa kana wara'ahu malikun ya'kulu ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Itu dalam. Kemudian kenapa pada itu anak-anak? Anak-anak yang tidak ada salahnya lari-lari, kau putar lehernya, kepalanya, baru kau tarik keluar ususnya. Bilang itu anak, kalau tidak dibunuh, itu nanti yang akan menjadi pimpinan preman. Jadi lebih baik dibunuh cepat daripada hidup nih. Terus kenapa tembok yang jatuh itu dikasih berdiri kembali? Bilang dikasih berdiri karena di bawah tembok itu ada harta anak yatim. Kalau tidak ditutup, tidak dikasih berdiri itu tembok, bisa-bisa diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka dari Nabi Musa, Caume Makkah aku maku itu. Nasabak mita pala ikuan malindrungnya. Ya, engkau bisa melihat sesuatu yang belum terjadi. Nabi Khidir. Ya. Nah, makanya dalam buku tafsir itu ketika kita menggali ini dalam kitab Al-Fathul Bari yang dikarang oleh Fakhrul Razi, di situ kita melihat semua rahasia. Siapa sebenarnya yang hebat di sini? Apakah Nabi Musa atau Nabi Khidir? Ada yang mengatakan pasti Nabi Khidir. Karena hebatnya ilmunya, dia bisa mengetahui sesuatu yang belum terjadi. Kata Makkada, saya pendukungnya Nabi Musa. Kenapa? Karena Nabi Musa itu adalah Nabi yang suka protes. Selama yang dia protes itu adalah suatu kebenaran, maka Allah akan mencintai orang-orang yang berdiri di atas kebenaran. Jadi memang susah. Nabi Musa ipoji ripuang Allah Ta'ala, Nabi Khidir juga disuka oleh Allah. Sama-sama. Hadirin yang saya muliakan. Jasanuddin. Telah ada nak kapan? Jolok-jolok papindri. Wal lupai. Atau kita subuh, koyak tebati-bati. Hadirin yang saya muliakan. Dia tahu nama wari BP. Ya, apalagi ketiri salamu. Setelah naik di langit ketujuh itu, melewati langit ketujuh, dia naik di Sidratil Muntaha. Ya, di Sidratil Muntaha ini Jibril yang menemani Muhammad ketika Mi'raj. Ini Jibril, Muhammad. Ya, kenapa ya Jibril? Bilang, Muhammad, mamula nak puru. Mamula nak poso. Apa kata Muhammad ya Jibril? Kau kan yang disuruh temani kak. Kenapa kau mulai mengeluh? Muhammad terus teraka bos, terus teraka. Selama ini saya tidak pernah melewati Sidratil Muntaha ini. Letumi aku watasaku saya cuma sampai di sini batasanku. Tidak bisa kau lewati. Muhammad, ataruno bali, tarune kau liasa. Kedai Muhammad, tidak boleh begitu. Saya ini bukan pengecut. Masa sama-sama pergi? Saya mau tinggalkan kok.
Apa kata Muhammad? Jibril, coba keluarkan semua kekuatan yang kau miliki. Dalam riwayat ini Jibril napasumana panina. Ya, kita kenal bahwa Jibril itu memiliki sayap yang begitu banyak ya. Masabu panina. Ada riwayat yang mengatakan bahwa ini Jibril, kekuatan sayapnya itu ketika dia membuka sayapnya ke kanan, ini saking besarnya ini sayapnya, lo apa namanya itu? Maniang. Ketika nak keparangi panina lo maniang, de nagaga maniang na, lebak na. Ketika nak keparangi panina lo manorang, de nagaga manoran na lebak na panina. Apa sumana panina kasi? Aga na po Jibril Muhammad. Upat teru iyewe, saya paksakan keluarkan semua powerku, malepo kak tu malepo kak. Akade Muhammad jadi, akada teru na Muhammad. Kau memang yang dipanggil oleh Allah. Kau memang yang dipanggil. Maka pada saat itu Muhammad ini melanjutkan perjalanan, meninggalkan Sidratil Muntaha, naik ke Alamul Mustawa, tanpa ditemani lagi oleh Jibril alaihissalam. Pada saat itu ketika menuju ke Alamul Mustawa, ini Rasulullah naik kayak terbang. Dia narapa ajena ya, dia tidak tahu lagi arah mana kiri, mana kanan, mana atas, mana bawah. Dia tidak tahu lagi. Kenapa? Secara tiba-tiba ada suara yang dia dengar, serik-serik. Ke suara nih kelingan. Serik-serik. Dia cari itu. Dia dapat. Ternyata apa yang sere-sere itu yang ditemukan oleh Muhammad antara Sidratil Muntaha dengan Alamul Mustawa ini, dia dapat ada buku besar. Engkau itu buku itu kalau tak buka ya. Baru ada pulpen yang selalu menulis. Lari materu pulpen, tidak ada yang menggerakkan pulpen itu. Penuh, tutup lagi, menulis lagi. Lari materu. Mau makutan aku Jibril, detona nisangi, ini ke Jibril. Ternyata apa yang ditemukan Rasulullah ini, itulah yang disebut dengan Shariful Aqlam. Ya. Ada dalam kitab Barasanji itu, summa rufi'a ilas sama'i, Sharifil Aqlami bil umuril maqdiyah dalam kitab Barasanji. Ternyata apa itu Shariful Aqlam itu? Ternyata Shariful Aqlam inilah yang mencatat semua kegiatan umat manusia di muka bumi ini. Engkaji sudi mameraja alena ketua masjid sandre cakarudu matindro. Tercatat di situ, tercatat. Ada jilemu. Sekali-kali memperhatikan penceramah, sekali-kali memperhatikan yang mana nanti saya makan pertama, bulu pecah atau ketirisan. Tercatat semua di situ. Ini namanya Shariful Aqlam. Apa yang kita lakukan di atas bumi ini semua tercatat, dan mungkin inilah kaitannya apa yang disebut dengan Lauhul Mahfuz. Ma farratna fil kitabi min syai'. Semua dicatat oleh Allah Subhanahu. Dia tulis masaka, dia tulis. Sekiranya CCTV kita ini merekam berapa giga yang bisa tersimpan. Tapi CCTV-nya Puang Allah Ta'ala ini dan tercatat di buku besar di atas itu, tidak pernah Alpa mencatat semua kegiatan-kegiatan. Jika kita masam pajak subuh, mak bosi-bosi, ya nak catat. Catat semua. Ceramah ki ustaz sibuk tong ibu-ibu ke mak gosip. Catat semua, catat. Ya. Ada yang ustaz ceramah ustaz sibuk tong mak buka-buka TikTok terus. Catat. Ma farratna fil kitab min syai'. Semua dicatat. Nah, setelah itu lewat ala Sidratil Muntaha ini naik ke Alamil Mustawa, disitulah ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Situlah ketemu. Bahagianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketemu dengan Allah. Tidak bisa dibayangkan dan tidak bisa dibahasakan.
pada saat itulah diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hadiah yang paling istimewa ini adalah salat 5 waktu. Inilah hikmahnya kita selalu berisra Mi'raj setiap tahun, bagaimana mengasah ingatan kita terhadap perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima salat 5 waktu. Tidak ada gunanya itu Isra Mi'raj setiap tahun kalau salat tak selalu bolong-bolong. Tidak ada hikmahnya itu berisra Mi'raj kalau salat tak itu tidak ada peningkatan. Makanya tema yang ditulis oleh panitia di sini ya, bagaimana Isra Mi'raj kita tingkatkan kualitas ibadah kita menuju akhlakul karimah. Kita ini sudah tua. Kita ini hampir tiap hari salat 5 waktu di masjid kita ini, tapi belum kita yakini apakah salat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah salat kita ini termasuk salat ibadah yang berkualitas? Inilah yang kita akan coba. Bagaimana salat kita ini setiap harinya yang kita laksanakan. Jangan sampai jangan sampai sama aja orang-orang yang SKJ, orang-orang senam. Tidak. Melalui peringatan Isra dan Mi'raj, bagaimana salat kita ini bisa berkualitas natarime pong Allah Ta'ala. Apalagi yang namanya ria-ria, singkirkan itu. Melo ya selamat berejama, ya selamat sempaja lo. Tidak ada lagi urusan. Bagaimana cara tak fokus. Ipacaca, iperengerang, elori pong Allah Ta'ala. Jangan lagi ingat. Ketika kita masuk ke masjid dan salat, lupakan dulu bisnis tak. Lupakan. Tapi kapan kita ke masjid masih membawa bisnis, masih membawa harta, masih membawa anak, masih membawa cucu, ingatan kita itu pasti akan meleset. Ya, bagaimana caranya? Peringatan Isra dan Mi'raj yang kita laksanakan setiap tahun ini bisa meningkat. Kecuali apalagi tiap hari ini orang meninggal. Kita tidak tahu kapan tiba giliran kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lihat malakul maut juga tidak pandang bulu. Kadang anak muda, kadang orang dewasa, kadang orang tua sekali, tidak pandang bulu. Kadang orang kaya, kadang orang miskin, kadang orang di pasar, kalau mau dipanggil, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan melalui peringatan Isra dan Mi'raj ini, sekali lagi saya ingatkan, tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada urusan dengan dunia. Tidak ada urusan dengan ingatan-ingatan ketika kita sudah memulai salat kita, ilahi anta maksudi wa ridaka matlubi, Allahu akbar. Singkirkan semua ingatan-ingatan. Nanti setelah itu, mari ambil lagi kalkulator kita menghitung. Mari pikirkan kembali anak cucu kita, bisnis kita. Insya Allah berkahnya salat kita juga akan semakin banyak. Dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiqi was sa'adah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman mubarakan waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza zamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah ولا ميتا إلا رحمت ولا دينا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خيره كما سأل منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر كما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi kita telah bersama-sama mendengarkan hikmah Isra dan Miraj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1446 Hijriah yang telah diantarkan langsung oleh Alena Brutal Mukarram Dr. Kiai Haji Anwar Sadat Malik LC.MA. Atas nama pengurus masjid dan panitia pelaksana mengucapkan banyak terima kasih kepada Alena Brutal karena telah meluangkan waktu untuk mengisi ceramah hikmah Isra dan Miraj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini. Baik Bapak dan Ibu jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan berakhirnya tadi pembacaan doa yang dipimpin langsung oleh Alena Gruta, maka berakhir pula perjumpaan kita di malam hari ini dalam acara peringatan Isra dan Miraj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan yang disampaikan tadi oleh Alena Gruta bisa bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa implementasikan di kehidupan sehari-hari. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.